Penyelesaian persamaan nilai mutlak dari 4 dikurangi X sama dengan 2 adalah, nah ingat ya, penyelesaiannya itu ada yang positif ada yang negatif caranya. Nah sekarang kita pakai cara yang positif dulu. Saya menggunakan cara yang kita negatif positifkan yang di belakang. Sebenarnya yang depan pun bisa, tapi saya pakai yang belakang. Jadi ini cara yang positif ya. Jadi kita tulis yang ada di dalam tanda mutlak tetap 4 dikurangi X sama dengan 2. Jadi ini kita pindah ruas X nya jadi positif ya. Sekarang 2 nya kita pindah ke sebelah kiri maka menjadi negatif. 4 dikurang 2. Saya balik, X nya sama dengan 4 dikurangi 2 adalah 2. Nah sekarang cara yang negatif. 4 dikurangi X sama dengan, nah ini tadi positifnya sudah, sekarang yang negatif 2. Jadi negatif X nya kita pindah ke sebelah kanan jadi positif, negatif 2 nya kita pindah ke sebelah kiri jadi positif juga, berarti 4 ditambah 2. Jadi nilai X sama dengan 4 tambah 2 adalah 6. Sehingga penyelesaiannya itu adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 6. Nilai X yang memenuhi nilai mutlak dari 3X dikurangi 4 dikurangi 5 sama dengan 0 adalah, nah sekarang yang tidak ada tanda mutlaknya kita pindah ke sebelah kanan. Jadi kita peroleh nilai mutlak dari 3X dikurang 4 sama dengan, karena ini negatif dipindah ruas jadi positif ya. Sekarang baru kita selesaikan dengan dua cara tadi, yaitu yang pertama cara positif ya, diperoleh 3X dikurang 4 sama dengan 5. Jadi 3X sama dengan 5 pindah ruas jadi positif 4. Jadi X nya sama dengan 9 ya. 3 nya kan perkalian pindah ruas jadi pembagi. Jadi nilai X sama dengan 3. Cara positif. Sekarang kita pakai cara yang negatif tadi. 3X dikurang 4 sama dengan negatif 5. Kita ambil yang negatifnya. Jadi 3X sama dengan negatif 5 pindah ruas jadi positif 4. Jadi 3X sama dengan negatif 1. X nya sama dengan negatif 1/3. Jadi penyelesaian nilai mutlak tersebut adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1/3. Nomor 3, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 4X dikurangi 2 ditambah 5 sama dengan 1 adalah, kita pindah dulu 5 nya ini ke sebelah kanan, maka kita peroleh nilai mutlak dari 4X dikurang 2 sama dengan 1. Positif 5 kita pindah ke sebelah kanan maka menjadi negatif 5. Jadi 4X dikurang 2 sama dengan negatif 4. Nah, ingat ya bahwa nilai mutlak itu hasil yang diperoleh nanti itu harus selalu positif. Namun di sini ternyata negatif ya. Jadi penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu tidak ada anggotanya karena ini tidak bisa diselesaikan. Nah, kenapa tidak bisa diselesaikan? Karena hasil dari suatu nilai mutlaknya bernilai negatif. Harusnya di sini bernilai positif. Nomor 4, diketahui persamaan nilai mutlak dari 3 dikurangi nilai mutlak X sama dengan 1. Nah, ini di dalam tanda mutlak ternyata ada nilai mutlak lagi juga. Nah, otomatis cara penyelesaiannya hampir sama dengan
yang pertama tadi, bisa positif, cara positif, kemudian dengan cara yang negatif. Sama ya, setelah kita pakai cara yang positif ya, maka nilai tanda mutlaknya ini yang paling luar ini kita hilangkan tandanya. Jadi diperoleh 3 dikurangi nilai mutlak X sama dengan 1. Itu cara yang positif. Nah sekarang negatif dari nilai mutlak tadi kita pindah ke sebelah kanan. Jadi diperoleh nilai mutlak X gini ya. Kemudian 1 ini positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi 3 dikurang 1. Jadi diperoleh nilai mutlak X sama dengan 3 dikurangi 1, 2 ya. Nah, kita caranya nilai mutlak X itu sama dengan 2 itu bisa positif bisa negatif ya. Jadi X-nya itu bisa positif 2 dan juga X-nya bisa negatif 2. Nilai mutlak dari 2 ya 2, nilai mutlak dari negatif 2 ya 2 gitu ya. Jadi yang ada di dalam tanda kurung ini, kurung mutlak ini bisa positif 2 bisa negatif 2. Sekarang kita cari cara negatif. Kita tulis 3 dikurang nilai mutlak X sama dengan, nah ini tulis negatif 1. Sehingga kita pindah ruas sama seperti tadi, diperoleh nilai mutlak X. Sekarang ini kita pindah ke sebelah kiri, maka diperoleh 3 ditambah 1. Jadi nilai mutlak dari X itu sama dengan 4 ya. Sama ya, berarti nilai X nya bisa 4, nilai X nya juga bisa negatif 4, karena nilai mutlak dari negatif 4 juga 4, nilai mutlak dari 4 hasilnya juga 4. Dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah urut dari yang terkecil ya, kita tulis yaitu angka negatif 4, negatif 2, kemudian 2, kemudian 4. Inilah himpunan penyelesaian dari persamaan di atas. Penyelesaian persamaan nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan nilai mutlak dari 3x ditambah 6 adalah x1 dan x2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x1 dan x2. Nah yang ditanyakan adalah hasil jumlah dari himpunan penyelesaian tersebut. Nah maka kita menyelesaikan persamaan bentuk ini dengan cara menguadratkan kedua ruas. Maka kita kuadratkan ya dua ruas tersebut, jadi 2x dikurangi 1 dikuadratkan. Nah yang sebelah kanan juga kita kuadratkan, 3x ditambah 6 kita kuadratkan. Nah kurungnya bukan lagi menggunakan tanda mutlak. Nah kalau bagi yang sudah bisa memfaktorkan itu bisa langsung dikuadratkan masing-masing kemudian pindah ruas bisa. Tapi kalau yang belum bisa memfaktorkan, kita menggunakan rumus ini supaya lebih simpel ya. A kuadrat dikurang B kuadrat itu kalau difaktorkan jadi A plus B dikalikan A min B. Ini rumus yang akan kita pakai. Mungkin di SMP sudah pernah diajari. Nah selanjutnya ini kan positif yang sebelah kanan nih, tandanya positif kan, nggak perlu ditulis kalau positif ya. Ketika kita pindah ruas ke sebelah kiri maka akan menjadi negatif, maka diperoleh 2x min 1 kuadrat dikurangi dengan 3x ditambah 6 kuadrat sama dengan 0. Sudah kita pindah maka sama dengan 0. Anggap ini A, anggap ini B ya. Berarti A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita faktorkan jadi A ditambah B dikalikan A dikurang B.
Maka kita langsung bisa menuliskan A-nya adalah 2X dikurang 1 ya, ditambah B. B-nya tadi adalah 3X ditambah 6. Nah, ini kita kurung dulu ya. Kemudian dikalikan, kita kalikan dengan A dikurang B. A-nya tadi adalah 2X dikurang 1, kemudian dikurangi dengan 3X ditambah dengan 6. Kita kurung tutup sama dengan 0. Nah, setelah itu kita selesaikan satu persatu dulu. Ini kita peroleh 2X ditambah 3X, hasilnya adalah 5X. Negatif 1 ditambah 6, hasilnya adalah 5. Nah, sekarang yang belakang 2X dikurangi 3X ya, 2 dikurangi 3 negatif 1 ya, kita tulis min X. Kemudian min ketemu min, min ketemu plus jadi min ya, min 1 min 6 jadi min 7. Ini sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh 5 ditambah 5X 5X ditambah 5 sama dengan 0 atau negatif X kurang 7 sama dengan 0. 5X sama dengan pindah ruas jadi negatif 5, maka nilai X nya negatif 5 dibagi 5, negatif 1. Atau ya, pindah ruas X nya ke sana, berarti X ya, pindah ruas kan jadi positif kan, tapi saya tulis ke kiri. Ini tetap di sebelah sini, hasilnya adalah negatif 7. Atau kalau bingung gini, saya tulis di sini ya, negatif X saya pindah ke sebelah kanan jadi X ya kan, negatif 7 nya tetap di sebelah kiri, negatif 7. Supaya tidak bingung, kita tulis sehingga diperoleh X sama dengan negatif 7. Jadi yang ditanyakan misalnya ini adalah X1 dan ini adalah X2, maka hasil jumlah dari penyelesaian tersebut adalah, maka X1 ditambah X2 sama dengan ya, ini X1 nya negatif 1 ditambah X2 nya negatif 7, jadi sama dengan negatif 8. Nilai X yang memenuhi nilai mutlak X dikurangi 5 dikurangi nilai mutlak 15 dikurangi 3X sama dengan 0 adalah, nah hampir seperti nomor 5 tadi, kita rubah dulu jadi diperoleh X dikurang 5. Nah, ini negatif pindah ke sebelah kanan jadi positif, sama dengan 15 dikurangi 3X ya. Setelah itu kita kuadratkan kedua ruas, maka kita peroleh X dikurang 5 kuadrat sama dengan 15 dikurangi 3X kita kuadratkan. Setelah itu yang sebelah kanan kita pindah lagi ke sebelah kiri, maka diperoleh X kuadrat saya coret ya, X dikurang 5 kemudian dikuadratkan, dikurang ya karena ini positif pindah ruas jadi negatif, 15 dikurangi 3X dikuadratkan sama dengan 0. Sama, rumus yang dipakai, yang saya pakai itu adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau difaktorkan itu jadi A ditambah B dikalikan A dikurang B. Sebenarnya mau
langsung dikuadratkan satu per satu juga bisa, tapi saya pakai cara ini supaya tidak usah memfaktorkan. Maka kita peroleh A-nya di sini adalah X dikurangi 5, B-nya adalah 15 dikurangi 3X. Sehingga kita tulis ya A tambah B. Berarti X dikurangi 5 itu A-nya, ditambah B-nya itu adalah 15 dikurangi 3X. Nah, sekarang kemudian kita kalikan dengan A dikurangi B. A-nya adalah X dikurang 5 dan dikurang B-nya adalah 15 dikurangi 3X sama dengan 0. Sekarang kita operasikan satu per satu ya. X ditambah negatif 3X, hasilnya adalah negatif 2X. Negatif 5 ditambah 15, hasilnya adalah 10. Yang sebelah kanan, X dikurangi negatif 3X. Negatif ketemu negatif jadi positif ya, maka diperoleh 4X. Negatif 5 dikurangi 15 berarti negatif 20 sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapat nilai X-nya ya dengan 2X ditambah 10 sama dengan 0 atau 4X dikurangi 20 sama dengan 0. Negatif 2X sama dengan 10-nya pindah ruas jadi negatif 10. Sehingga X-nya sama dengan negatif 10 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 5. Atau 4X sama dengan pindah ruas ya, negatif 20-nya jadi 20. Jadi X-nya sama dengan 20 dibagi 4, 5. Karena keduanya bernilai sama, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu adalah X sama dengan, jadi himpunan penyelesaian atau X yang memenuhi adalah X sama dengan 5. Contoh soal nomor 7. Nah, sekarang kita cermati soalnya ya. Ternyata di dalam tanda mutlak ini ternyata bilangannya itu sama. Nah, jadi supaya lebih mudah kita membuat permisalan. Misalnya X dikurang 4 itu sama dengan P misalnya. Ini hanya kita misalkan supaya lebih ringkas ya. Sehingga dari soal di atas itu kita bisa menuliskan, ini tadi kan nilai mutlaknya ya, nilai mutlak dari X dikurang 4 adalah P. Sehingga kita bisa menulis soal tersebut menjadi P kuadrat ya. Karena ini sudah kita misalkan jadi P kuadrat dikurangi 4. Ini tadi kita ganti lagi dengan P, kemudian dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat itu kita bisa mencari dengan memfaktorkan ya. Jadi sekarang kita faktorkan terlebih dahulu. P kuadrat itu P dikalikan P ya. Langkah berikutnya cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan itu hasilnya yang belakang, yaitu min 12. Tapi dua bilangan tersebut kalau dijumlahkan itu harus sama dengan yang tengah, yaitu negatif 4. Bilangan berapakah itu? Kita coba ya. Misalnya di sini negatif 6 dikalikan dengan 2. Negatif kali positif itu hasilnya negatif 12, benar ya. Sekarang kita cek, kita jumlahkan negatif 6 ditambah dengan 2, apakah hasilnya negatif 4? Ya, benar ya. Sehingga angka tersebut langsung kita tuliskan di sini menjadi dikurang 6 dan ditambah dengan 2. Tandanya negatif atau positifnya
tergantung yang ada di sini ya. Kalau di sini negatif tulis negatif, kalau di sini positif tulis positif. Sehingga P dikurangi 6 sama dengan 0 atau P tambah 2 sama dengan 0. Jadi P sama dengan pindah ruas 6 ya, atau P sama dengan negatif 2. Bukan ini yang kita cari, namun kita kembalikan lagi ke nilai mutlaknya ya, supaya nilai X-nya nanti memenuhi persamaan di atas. Langsung kita rubah lagi P-nya, yaitu menjadi nilai mutlak dari X dikurangi 4 ya. Yang pertama harus sama dengan 6 ya. Ini nilai P-nya kan sama dengan 6, maka ini tadi kita misalkan P harus sama dengan 6. Kita selesaikan dengan dua cara, yaitu cara positif dan cara negatif. Cara positif, X dikurang 4 sama dengan 6, maka nilai X sama dengan 6 pindah ruas jadi positif 4, jadi nilai X sama dengan 10 ya. Atau ini cara yang negatif ya, jadi X dikurangi 4 sama dengan negatif 6, X nya sama dengan negatif 6 pindah ruas jadi positif 4, sehingga X sama dengan negatif 2. Sekarang ini baru yang P sama dengan 6. Sekarang P nya sama dengan negatif 2. Jadi saya garis ya supaya berbeda ya. Nilai mutlak dari X dikurang 4 sama dengan negatif 2. Nah sekarang kita lihat yang sini, bahwa hasil dari suatu nilai mutlak itu hasilnya harus selalu positif. Ternyata di sini adalah bilangan negatif. Nah, dengan demikian maka ini tidak ada himpunan penyelesaiannya atau himpunan kosong ya. Tidak bisa diselesaikan. Nah, jadi nilai X yang memenuhi pada persamaan ini ya, persamaan ini adalah X sama dengan 10 atau X sama dengan negatif 2. Nomor 8. Nah, kita cermati kembali bentuk soalnya ya. Ternyata yang berada di dalam tanda mutlak itu adalah bilangan yang sama. Nah, sehingga kita misalkan seperti pada pembahasan nomor sebelumnya. Nah, kita misalkan nilai mutlak dari 2X ditambah 1 itu adalah A misalnya. Ini permisalan ini bebas saja, mau A, mau B, mau C, terserah saja ya. Yang penting jangan X karena di dalam sini sudah mengandung unsur X. Sehingga dari soal di atas kita bisa menuliskan 2 dikalikan A ya, dikurangi 15 sama dengan A dikuadratkan dikurangi dengan 6A. Nah, ini dari soalnya bisa kita tulis menjadi seperti ini, karena kita sudah memisalkan nilai mutlak dari 2X ditambah 1 tadi sama dengan A. Langkah selanjutnya kita memindah supaya A kuadratnya ini positif, maka yang dipindah adalah yang di sebelah kiri ini kita pindah ke sebelah kanan. Sehingga di sini kalau sudah dipindah menjadi 0. A kuadrat dikurangi 6A kita tulis. 2A pindah ruas jadi negatif 2A. 15 pindah ruas jadi positif 15 ya. Kita tulis ini di sebelah kiri saja biar enak ya. Jadi A kuadrat negatif 6 dikurangi 2 itu sama dengan negatif 8A ditambah 15 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat ya. Jadi kita bisa mencari
nilai A-nya dengan cara memfaktorkan. Kita faktorkan terlebih dahulu. Ya, A kuadrat itu A dikalikan A. Sekarang cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan, hasilnya tadi yang belakang ya 15. Tapi kalau dijumlahkan, bilangan tersebut nilainya harus sama dengan negatif 8. Bilangan berapa itu? Misalnya kita coba negatif 3 dan negatif 5. Negatif kali negatif itu positif. Sedangkan sekarang kita jumlahkan. Negatif 3 ditambah negatif 5. Benar ya, negatif 8. Maka langsung kita tulis di sini negatif 3 dan negatif 5. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai A-nya. A sama dengan 3 ya, atau A sama dengan, ini pindah ruas jadi positif kan, 5. Nah, sekarang kita kembalikan lagi bahwa A tadi adalah nilai mutlak dari 2X ditambah 1 ya. Nih, A tadi adalah nilai mutlak dari 2X ditambah 1. Maka untuk A yang pertama 2X ditambah 1 hasilnya harus sama dengan 3. Nah, ini bisa kita cari menggunakan cara positif dan negatif tadi ya. Cara positif berarti 2X ditambah 1 sama dengan 3. 2X sama dengan 3 dikurang 1. 2X sama dengan 2. Jadi nilai X-nya sama dengan 1. Itu cara yang positif. Sekarang cara negatif. Nah, cara negatifnya 2X ditambah 1 sama dengan negatif 3. Jadi 2X sama dengan negatif 3 pindah ruas jadi negatif 1. 2X sama dengan negatif 4. X-nya sama dengan negatif 2. Ada 1, 2. Ini baru yang A sama dengan 3. Nah, sekarang yang A sama dengan 5. Berarti 2X ditambah 1 sama dengan 5. Ya, kita cari juga menggunakan cara yang sama, yaitu cara positif. Maka kita peroleh 2X ditambah 1 sama dengan 5. 2X sama dengan 5 pindah ruas jadi kurang 1. 2X sama dengan 4. X-nya sama dengan 4 dibagi 2 yaitu 2. Sekarang cara yang negatif. Cara negatifnya berarti 2X ditambah 1 sama dengan negatif 5. 2X sama dengan negatif 5 pindah ruas negatif 1. 2X sama dengan negatif 6. Maka nilai X-nya sama dengan negatif 3. Ya, sehingga sudah kita peroleh himpunan penyelesaiannya ya, ada 1, 2, 3, dan 4. Yang ditanyakan di soal ini adalah hasil penjumlahan ya, ini hasil penjumlahan dari semua penyelesaian persamaan tersebut. Maka kita jumlahkan semuanya ya. Yang pertama 1, yang kedua tadi adalah negatif 2, yang ketiga tadi adalah 2, dan yang keempat adalah negatif 3. Itu kita jumlahkan sehingga diperoleh hasil yaitu adalah negatif 2.